Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang masih memberikan kami napas kehidupan hingga pada saat ini. Kami sungguh bersuka cita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus memelihara dan menopang hidup kami. Pagi hari ini kami mau membukakan hati kami. Kami mau disirami oleh firman Tuhan. Maka bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu boleh leluasa untuk memperbaharui kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan untuk memberangkatkan kita memulai pekerjaan kita. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh Amang Sintua Hanababan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pagi ini kami akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 2, dan begini bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukannya. Amin. Kita juga akan mendengarkan sebuah pertanyaan yang dibawakan oleh Amang O. Nababan. Terima kasih, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibacakan oleh Amang Sintua Hanababan yang mengatakan bahwa kita jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi harus berubah oleh pembaharuan budi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah maksudnya agar kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan dan manakah kehendak Allah, dan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah, dan yang sempurna. Tentu perkataan ini kita sudah sering mendengarkannya. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Perkataan ini dibaratkan ikan di dalam lautan, sekalipun dia tinggal di air yang asin, tetapi ikan itu tidak pernah menjadi asin. Kecuali kalau kalau ikan itu sudah mati, lalu diasinkan untuk mengawetkannya. Maka demikianlah gambaran dalam kehidupan orang percaya. Sekalipun kita berada di dunia ini, tetapi kita tidak boleh dipengaruhi oleh dunia ini. Tapi sebaliknya, kitalah yang kemudian mempengaruhi dunia ini, merubah dunia ini. Maka dari itu, satu hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka firman Tuhan adalah menjadi landasan hidup kita.
Setiap orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, maka percayalah, hidupnya akan senantiasa memperlihatkan karakter Tuhan, yaitu hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan berkat yang keluar dari kehidupannya. Dia tidak mau dipengaruhi oleh lingkungan, sekalipun dia tinggal di lingkungan yang jahat, di lingkungan yang tidak baik, tetapi karena dasar kehidupannya adalah Kristus, maka yang dia perlihatkan adalah sifat-sifat Kristus itu. Dia akan menjadi pembawa berkat, dia akan menjadi pembawa kebaikan, dan senantiasa yang terpancar dari kehidupannya adalah hal-hal yang penuh dengan kebaikan itu sendiri. Maka demikianlah dalam firman Tuhan hari ini, satu hal yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah akal budi kita. Hanya manusia yang diberikan akal dan budi itu dari makhluk yang lain. Maka ketika akal budi kita ini tidak kita perlihatkan secara baik, maka tiada ubahnya kita dengan makhluk ciptaan yang lain. Hanya orang-orang yang memakai akal budinya secara baiklah kemudian dia berjalan dalam kehidupan ini dalam hal-hal kebaikan pula. Yang kedua, melalui firman Tuhan saat ini adalah kita harus bisa menjadi berkat dalam kehidupan ini. Tidak cukup hanya tidak berbuat jahat, tidak cukup hanya kita menjauhkan dari segala kejahatan itu, tetapi sebagai orang yang percaya, manusia yang berakal budi itu, dia haruslah menjadi sumber kebaikan itu. Dia harus menjadi sumber sukacita dimanapun dia berada. Untuk itu melalui firman Tuhan saat ini, kita tidak boleh cukup puas hanya dengan identitas kita sebagai orang-orang Kristen saja tanpa ada buah. Tetapi sebaliknya adalah marilah kita manusia-manusia yang memiliki buah yang manis, yang memperlihatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita saat ini. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini, mau mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah sesungguhnya makhluk sorgawi. Makhluk sorgawi yang terus menginginkan sebuah perubahan. Perubahan yang tercermin dari pola hidup, dari pola pikir, dari kebiasaan hidup yang semakin melekat di dalam Tuhan. Orang-orang yang semakin melekat di dalam Tuhan, itu juga dia perlihatkan bagaimana dia terus memperlihatkan bagaimana dia bisa menjalani hari-hari kehidupan ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi pergumulan dalam kehidupannya, dia tidak memperlihatkan kekecewaan, tetapi yang dia perlihatkan adalah sebuah pengharapan. Dia tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidupnya itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, lewat firman Tuhan saat ini adalah merubah dunia ini Allah dengan cara memperlihatkan bagaimana kita bisa menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa sukacita. Biarlah kita menjadi manusia yang tangguh, manusia yang memperlihatkan jati dirinya sebagai orang percaya, tidak mudah menyerah, tetapi melihat setiap keadaan itu menjadi sebuah peluang untuk bersaksi dalam hidup ini, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan yang sungguh-sungguh terlibat dalam setiap perkara-perkara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan.
Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.